Ya Bu, ini kalau apa itu ternak itu gimana caranya supaya tidak sampai kematian itu menimpa peternak itu ada gimana cara-caranya? Pada kondisi sekarang yang ada wabah PMK, kami sangat mengharapkan untuk para peternak itu beternak secara baik, secara sesuai dengan apa nih, standar. Misalnya dengan menjaga kesehatan sapi dengan memberikan ramuan-ramuan tradisional, kemudian juga memberikan pakan hijauan yang baik dan berkualitas, kemudian juga memberikan pakan tambahan berupa konsentrat, bekatul, bren, polar, dan lain-lain. Kemudian juga dengan menjaga kebersihan dari kandang, dengan membuang kotoran setiap hari di tempat penampungan kotoran, kemudian juga membuang bekas-bekas pakan, kemudian dikumpulkan, kemudian dibakar, kemudian juga dengan melakukan desinfeksi pada kandang, eh, kemudian juga dengan menjaga sirkulasi udara pada kandang itu sangat penting, sangat berpengaruh. Sinar matahari diusahakan untuk bisa masuk ke dalam kandang. Demikian. Masuk juga ternaknya dijemur itu juga pengaruh Bu ya? Untuk kondisi PMK ini ada beberapa ternak yang sakit PMK, kemudian kami sarankan untuk dilakukan penjemuran pada saat pagi hari. Biasanya akan terjadi progres untuk lebih cepat sembuh. Okay, lebih cepat sembuh karena pada bagian lesi-lesi atau luka-luka itu terkena sinar matahari itu akan membantu untuk lebih mengeringkan, lebih cepat kering pada bagian luka. Okay. Oh berarti ini PMK itu sebenarnya peluang sembuhnya itu tetap ada Bu ya? Ada peluang sembuhnya, tergantung yang pertama daya tahan dari sapi itu sendiri, kemudian juga dari tingkat kerajinan, kesungguhan dari peternak untuk ngupokoro dari ternaknya. Baik Bu, ini selanjutnya nih, kan sebentar lagi ini sudah akan umat Islam kan ada akan merayakan Idul Adha ya. Jadi ini mungkin perlu juga pengetahuan untuk rekan-rekan semuanya, pemirsa semuanya. Kira-kira kalau virus ini ya, virus yang PMK ini itu kan mungkin beda dengan COVID ya. Kalau COVID kan menyerang manusia, kalau ini kan menyerang hewan. Kira-kira apa sih pengaruhnya ke manusia kalau misalnya sampai virus ini masuk ke dalam tubuh atau penularannya itu lewat apa saja gitu Bu? Untuk penyakit PMK ini hanya menyerang pada ternak ya. Jadi untuk Idul Adha besok ya, kami cuma menyarankan agar dari umat Islam itu untuk memilih dari ternak, utamanya sapi, kambing, domba itu yang sehat. Oke, yang sehat. Kemudian dimungkinkan untuk meminta surat keterangan kesehatan hewan. Ya, untuk menjamin bahwa ternaknya itu sehat. Itu biasanya dilakukan untuk antar wilayah kabupaten biasanya. Oh, kalau misalnya ada ternak yang didatangkan dari luar daerah gitu. Ya, biasanya kita dimungkinkan untuk kalau bisa itu ada surat keterangan kesehatan hewan. Kalau bisa pun pada saat sebelum pembelian dipastikan bahwa ternak itu memang benar-benar sehat. Okay. Okay. Oke, kalau tadi di awal Jalan sampaikan apa istilahnya yang dipotong paksa pun sebenarnya dengan apa istilahnya dengan standar tertentu itu masih tidak masalah ya ketika daging itu dikonsumsi manusia gitu. Ya, dengan standar-standar tertentu. Dalam artian pemotongannya adalah pemotongan dari hewan secara bersyarat. Biasanya itu sudah diatur di rumah potong hewan. Biasa sudah ada apa cara-cara untuk melakukan dari pemotongan untuk hewan-hewan yang kondisinya itu tidak sehat alias mengandung penyakit atau sakit, karena potong paksa.
Baik, Bu Dokter, ini kalau proses penularannya sendiri nih Bu, ke hewan yang terjangkit itu, sebenarnya proses penularan dan juga terjadi infeksinya itu seperti apa sih? Untuk proses penularan atau cara penularan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah secara aerosol atau melalui udara. Ini bisa virus ini bisa dibawa angin hingga sejauh 10 kilometer. Dan pada hewan babi itu bisa membawa virus dalam jumlah yang banyak, kemudian dia bisa menularkan dan membawa hingga 10 kilometer. Kalau hewan babi itu lebih banyak yang akan ditularkan. Kemudian yang kedua adalah secara langsung. Penularan secara langsung itu bisa dimungkinkan dari hewan yang sakit itu berinteraksi atau kontak langsung dengan hewan yang peka atau hewan yang rentan. Itu jadi langsung kena dari hewan yang sakit. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah secara tidak langsung. Biasanya ini terjadi pada virus-virus yang mencemari dari pakaian, kaki, tangan, dari peternak, kemudian juga pada alat transportasi atau sarana transportasi, kemudian juga dari pakan, itu yang tercemar oleh virus, kemudian dia menempel pada hewan yang peka atau rentan sehingga masuk ke dalam tubuh dari hewan yang rentan atau peka itu sehingga menyebabkan timbulnya sakit. Itu tadi proses penularannya ya Bu ya. Jadi memang butuh apa ya, salah satunya tadi yang lewat proses penularan lewat peternak ya, itu mungkin bisa diantisipasi ya. Kalau untuk yang peternak itu kami sangat menganjurkan untuk para pemilik hewan itu apabila dia dari lokasi wabah atau mungkin dari pasar hewan, bila sampai rumah itu melakukan pembersihan diri, membersihkan diri, kemudian juga berganti pakaian, baru nanti masuk ke area kandang. Kemudian juga melakukan desinfeksi pada alat angkut. Kemudian alat angkut yang mungkin dari pasar kembali ke rumah, kalau bisa dicuci bersih sehingga virus-virus itu tidak menempel di alat angkutnya yang akan menulari dari hewan ternak. Demikian kemudian juga kami juga menyarankan untuk melakukan desinfeksi rutin pada kandang. Dalam kondisi wabah seperti ini, kami menyarankan untuk desinfeksi pada kandang itu paling tidak untuk ternak yang sehat itu 1 minggu sekali. Kalau untuk ternak yang memang di situ ada yang sudah terpapar atau kondisi sakit, mungkin setiap hari dilakukan desinfeksi rutin pada kandang untuk meminimalkan atau mengurangi dari jumlah virus yang ada di tempat tersebut.